Ini buat teman-teman semeton Bali Lombok pasti penasaran kan ya, dan teman-teman pecinta Tosan Aji lainnya nih pasti penasaran juga nih, kris Bali Lombok lokasinya itu seperti apa sih. Oke, kita unboxing bersama-sama ya. Dan ini kita review ya, yang pertama. Bismillah. Wih, jos teman-teman, cakep ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Bersama saya Kang Yuda di Niskala Nusantara. Dan kali ini saya akan membuat konten yang dimana ini konten memang sebenarnya adalah temanya unboxing. Cuman yang kita akan unboxing ini adalah salah satu kris yang berasal dari pelosok lokasian. Nah, yang saya biasa dapatkan pelosok lokasian itu ya mungkin dari daerah Jawa Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Akan tapi ini ya kemarin tuh sempat saya teleponan gitu ya, teleponan sama salah satu semeton saya di Bali Lombok gitu ya. Beliau itu salah satu emang pengepul juga gitu ya, dan juga memang kolektor juga yang biasa memang terjun langsung ke pelosok-pelosok yang ada di luar Jawa ya. Dan ini memang kris yang berasal dari luar Jawa, yaitu kris Bali Lombok yang berasal dari lokasian. Nah, buat teman-teman pasti heran nih ya, biasanya kris-kris lokasian itu rata-rata mungkin dari Jawa gitu ya, atau mungkin dari daerah-daerah yang mungkin ya masih kita tahu kris-kris Jawa lah, seperti itu yang biasa saya dapatkan juga. Nah, ini maka dari itu saya akan membuat konten unboxing kris lokasian yang berasal dari luar Jawa, terutama Bali dan Lombok. Ini buat teman-teman semeton Bali Lombok pasti penasaran kan ya, dan teman-teman pecinta Tosan Aji lainnya nih pasti penasaran juga nih, kris Bali Lombok lokasian itu seperti apa sih. Oke, kita unboxing bersama-sama ya. Kayaknya sih saya akan butuh bantuan dari tim saya. Tolong dibukain dong Denis ya, maaf ya. Ini karena besar banget teman-teman. Nah, ini nih ya, ada beberapa yang sudah terbuka. Terusin aja, nggak apa-apa ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, warangkanya model kojongan ya, dari ciri khas Bali Lombok ya, seperti ada hias entah alpaka atau perak ya, atau perak bakar gitu ya. Cuman aku tahu sih sebutannya perak bakar ya, dengan tatahan juga. Dan ini kayunya lumayan kayu tua ya, saya kurang begitu paham nih kayu apa, cuman ini yang jelas kayunya sangat tua sekali. Dan kondisinya pun masih lumayan oke ya, walaupun berasal dari lokasian gitu ya. Karena kris lokasian itu nggak semuanya rusak-rusak ya. Ada juga yang bekas ex kolektor tua ya, yang diturunkan ke anaknya, anak yang ngerti akhirnya disimpan saja seperti itu ya. Dan ini kita review ya, yang pertama. Bismillah. Wih, jos teman-teman, cakep ini. Pusakanya ya, ini memang belum diwarangi ya kondisinya, belum diwarangi. Cuman ini kalau kita lihat dari bilahannya, ini ciri khas era-era Bali Lombok abad sekitar 17-18 ya. Tuh, teman-teman bisa lihat kondisinya. Dan berpamor juga. Ini kalau diwarangi lebih bagus lagi sebenarnya, pamornya lebih timbul. Diperkirakan pamornya pamor antara wos utah atau mungkin ngulit semangka ya. Dan ini sangat cakep banget. Untuk dapurnya ini masih saya bingung ya, takut saya salah karena di setiap daerah penyebutan nama dapur itu berbeda. Dan ini ada sekar kacang ya, ada jenggernya di bagian sekar kacangnya gitu ya. Lambe gajah 2, ada gerendeng di bagian belakang, dan ada sogokan 1 gitu ya. Terus ada serawean 2. Dan ini kalau menurut saya sih mirip-mirip seperti dapur-dapur antara Kalamisani atau mungkin Sinom ya, seperti itu. Tapi nanti kita cek lagi ya ini dapur apa, dan buat teman-teman mungkin yang tahu dapur apa disebutannya di Bali Lombok ya, boleh kasih tahu di komentar. Tapi ini masih sangat bagus bilahannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini karena belum diwarangi aja teman-teman. Karena yang aku tahu di orang terdahulu itu memang kris-kris itu hanya di Jamas ya. Atau yang aku kenal tuh di Pasupati. Ya, kalau aku kemarin sempat kontekan itu katanya ini kris hanya di Pasupati aja di Jamas dan tidak diwarang. Karena agar yoninya lebih
top kalau kata orang sana teman-teman ya. Dan ini bagus banget sih. Oke, selanjutnya ya, ini wow. Ini lumayan banyak teman-teman ya. Sekitar ada kurang lebih 10 ya. Tapi 10-nya kris-kris Bali Lombok ya pasti luar biasa teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini ada lagi nih. Kalau ini warangkaannya ciri khas banget ya, yang waktu itu kan saya ke Lombok ya teman-teman. Ciri khas banget ini warangka Lombok ya. Namanya tulang pao ya. Dengan handle ini seperti apa ya? Batara Guru ya, atau Batara Guru, atau mungkin penyebutannya apa ya di sana teman-teman. Dan ada kain rotan ya di sini ya, ada rotan-rotan untuk seperti bebetnya gitu ya, ikatnya. Ini memang hanya ciri khas dari sana. Dan kayunya pun sangat tua, sepertinya kayu awar-awar ya, karena ada corak seperti di sini, corak seperti kayu awar-awar. Ya, seperti ini kayu tua, cuman hanya dikulitin lagi ya, lalu diamplas, lalu dipelitur lagi. Kita buka pusakanya, bismillah. Oh, nih. Wush, cakep teman-teman. Ini krisnya 1, 2, 3, 4, 5, look 5 ya, dengan gonjo iras teman-teman ya. Ini kris gonjo iras di era Bali Lombok itu salah satu kris yang bisa dibilang sakral ya, yang aku tahu ya. Dan ini pun berpamor udan mas. Wow. Ini pamor udan mas teman-teman, terlihat karena ini kan belum diwarangi, kembali lagi ya. Ini belum diwarangi. Kalau sudah diwarangi ini pamornya udan mas ya. Tuh, ada gerendengan seperti ciri khasnya ya Bali Lombok ya. Ada gerendengan bagian belakang ya. Terus juga ada jengger di sekar kacang, lambe gajah, dan ya pesinya iras. Dan gonjonya pun iras. Jadi memang antara pesi, gonjo, ya sama bilah itu menyatu. Dan ini look 5 ya. Wow, mantap. Disebutnya Pandawa ya, tapi ini Pandawanya bukan Pandawa biasa nih, minimal banget punya orang-orang petinggi-petinggi di era terdahulu. Dan jujur setelah megang kris ini saya agak sedikit ini ya, ada seperti merinding dikit ya. Dan ini memang alami teman-teman, tidak saya ada-ada. Dan ini salah satu pusaka yang biasanya kalau udan mas ini di era Bali Lombok, masnya punya seorang bangsawan atau mungkin punya seorang saudagar yang memang sangat disegani dan juga murah hati, bijaksana. Bahkan ini seorang pemimpin Pandawa seperti itu. Cakep nih teman-teman, sangat layak untuk dikoleksi. Ini kalau diwareng lagi bagus banget sih. Jos. Selanjutnya ya. Ini selanjutnya teman-teman ada, warangkanya ini sepertinya masuk ke perak-perak tua ya teman-teman ya. Tuh. Seperti ada tatahan ya, Garuda di sebagian sini, Garuda Wisnu gitu. Ya, ini tatahannya juga bagus. Dan ini kalau kita lihat dari tampilannya sangat tua. Cuman disayangkan handle-nya nih handle ini ya, Bugis ya. Ya, kris-kris Bugis. Mungkin ya begitu. Kita nggak tahu ya dalam ini apakah emang kris Bugis ya, tapi kalau untuk warangkanya sih model kojongan gitu loh. Cakep banget sih. Kita buka ya pusakanya, bismillah. Keras cuman ya. Nah, kalau keras gini biasanya ya teman-teman saya kasih tips sekalian. Biasanya kita keprok di bagian sini. Nah, kan. Oh, kalau masih keras juga tandanya nih memang kayaknya keris ini sudah lama tidak dibuka. Teman-teman bisa lihat nih pesinya, kotak loh teman-teman. Ya bagian pesinya nih, teman-teman bisa lihat nggak nih? Bagian pesinya itu agak kotak. Tuh. Ini seperti keris Singosari ya. Atau mungkin keris-keris era-era Sriwijaya mungkin. Tapi ini warangkanya seperti ini. Mungkin coba ntar saya buka ya. Ini keras banget sih, lumayan keras. Apa takutnya saya nyangkut di dalam. Mungkin ntar saya butuh tim, tolong dibuka ya. Ini kita skip dulu ya teman-teman ya. Ini agak sulit dibuka. Coba nanti dibuka, ditarik pakai tang atau diketok gitu. Ya, tolong ya. Nah, karena itu agak sulit dibuka teman-teman. Dan saya lihat sih kerisnya lumayan berkarat juga ya. Tapi antingnya kok pesinya kotak gitu loh. Dan handle-nya nih, handle ciri khas Bugis gitu loh. Ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke yang lainnya. Nah, ini masih banyak nih teman-teman. Nah, ini kalau ini warangkanya ciri khas Bali ya. Ya, kandikan, cakep banget, seperti kapak gitu loh. Kalau di orang biasa umum orang Jawa bilang ini warangka kampak gitu ya, seperti itu. Dan kalau teman-teman bisa lihat nih di bagian pendokannya ini ada makoro ya, raksasa atau makoro yang lambang perlindungan. Dengan kayunya pun ini kayu tua teman-teman ya, seperti kayu timoho cuman kayu tua. Tuh ya, tuh bisa lihat teman-teman. Kita buka ya, bismillah. Wih, jos. Ya. Kerisnya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman.
Look 9, Sogokan 2 ya. Ini masuknya ke kategori menurut saya panimbal, teman-teman ya. Panimbal di era Bali. Wow. Jos ini. Dengan pamorannya ini masuk ke kategori pamor sepertinya ya, masuknya ke Wongkonisen ya. Atau mungkin ini pamornya lebih bagus lagi kalau sudah diwarangi, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat kris-kris Bali ya atau Lombok itu kalau kris yang memang sepuh ya, itu teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Terasa dan tantingannya pun nggak terlalu berat ya. Gitu. Oke, udah ya, taruh situ aja dulu. Nah, ini sudah. Nah, ya thank you. Nah, ini baru terbuka nih teman-teman ya. Ini bagus banget. Pusakanya Look 9 ya. Masuknya ke Panimbal. Panimbal itu salah satu pusaka yang menurut saya wajib dimiliki oleh para kolektor tersanaji yang mungkin sebagai pemula ataupun yang orang lama, karena konon katanya Panimbal itu sebagai kris yang pemancing ya, pemancing kris lain datang dan pengabul permintaan seperti itu, dan lambang kemuliaan. Ini cakep banget teman-teman ya, pusakanya, warnanya juga bagus ya tuh. Dan ini kalau diwarnai lagi saya jamin pusakanya ini pusaka super. Tapi teman-teman kalau suka otentikan ya, model-modelnya seperti ini nggak usah diwarangi, karena memang ini sudah di Pasupati gitu ya. Kalau biasanya pusaka-pusaka itu kalau sudah di Pasupati yang aku tahu ya itu yang udah khusus seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke yang ini nih, yang tadi baru selesai dibuka. Ini ada keantikan, ini udah lumayan berkarat banget teman-teman ya. Wow. Wow. Teman-teman, ini kris antik banget loh. Apa nih ya? 1 2 3 4 5. Looknya kayak model look ini ya, rengkol. Tapi ada tatahan seperti tundung musuh atau derajat ya, dan di bagian sininya ada seperti apa ya, gerigi-gerigi gitu ya, dan gonjonya pun iras. Dan antiknya ini, besiannya teman-teman tebel. Nah di bagian ujungnya teman-teman bisa lihat, ini memang sepertinya memangnya dibuat seperti ini teman-teman, kayak apa ya, kayak pecut ya, di bagian ujungnya tuh kayak ada cagakan gitu ya, tuh di bagian ujung teman bisa lihat, di bagian ujung seperti ada cagakan gitu. Dan ini pertama kali teman-teman saya ngeliat kris seantik ini, sewingit ini. Kalau pastinya kotak ya, tapi modelannya ini menurut saya seera dengan Singosari. Bisa jadi ya, bisa jadi dia masuk ke kategori kris Sriwijaya teman-teman ya. Yang mungkin hanya diwarangkain model kojongan ya. Tapi ini bagus loh teman-teman. Saya pertama kali melihat kris sebagus ini dan luar biasa teman-teman. Yoninya bagus juga, antik. Dan mungkin buat teman-teman yang tahu ini namanya kris apa ya, dengan pesi kotak teman-teman, gonjonya iras, boleh komentar ya di bawah ini. Oke, ini saya jujur aja saya belum tahu nih, pertama kali saya melihat kris wingit ini, seantik ini. Wow, mantap. Oke, kita lanjut ya. Pantas nih susah dibuka ya, karena memang kayaknya sih sudah lama banget ya di dalam bilahnya. Mungkin nanti saya coba warangi, kayak lebih bagus ini. Oke. Nah, ini ada lagi nih modelnya warangkaannya ya. Kayak model tulang pauk ya. Masih bagian rasa saya bagian pendoknya, perak bakar. Kita buka ya pusakanya, bismillah. Gonjo iras lagi teman-teman. Ya. Dengan look 1 2 3 4 5 6 7, look 7 ya. Dan ini salah satu pusaka cakep banget teman-teman ya. Tuh. Ya looknya pun luwes ya, karena emang kris-kris Bali Lombok itu mirip seperti kris daerah Kulonan atau Pasundan, karena kan di sana kan namanya Sunda kecil dan masih ada unsur saudara yang kuat dengan Jawa Barat teman-teman, terutama dengan daerah Sunda seperti itu. Dan ini cakep banget sih, diperkirakan teman-teman ya, kalau aku lihat sih ini masih pamornya udan mas teman-teman, tuh masih ada titik-titiknya ya. Ini sepertinya udan mas ya, dengan gonji iras teman-teman bisa lihat kondisinya memang belum diwarangi, tapi ini wingit banget teman-teman. Ini harta karun ya, pusaka-pusaka yang saya dapatkan ini kayaknya harta karun semua ini, yang berasal dari lokasian Bali Lombok. Jos, istimewa teman-teman. Wow, ini jujur teman-teman, saya yang biasa dapat kris lokasian dari daerah-daerah Jawa gitu ya, terus saya dapat dari luar Jawa, saya sedikit speechless gitu ya, sedikit kagum, karena memang pusaka-pusaka luar Jawa pun sebenarnya masih banyak yang top, nggak kalah keren gitu loh. Dan isoterinya pun bisa lebih panjang dibandingkan pusaka-pusaka yang mungkin yang ada di Jawa, yang mungkin selama ini kita nggak tahu juga teman-teman, karena kan literatur itu banyak, wah luar biasa lah pokoknya. Nah ini kita lanjut lagi, ini warangkanya masih kojongan ya, handle-nya pun seperti Ganesha ya, mohon maaf,
Wisnu ya sepertinya. Ya, model Dewa Wisnu. Ya, pendoknya juga masih model perak tua sih, seperti perak tua sili asih ya. Warangkanya pun tua, mirip seperti ini ya teman-teman warangkanya. Kayaknya ini sih sepaket sih gitu. Dari orang yang sama. Kita buka ya, bismillah. Wih, jangkung ya. Cakep ini teman-teman ya. Model Pasidewata ya. Terus juga ada gerendengan di bagian belakang. Lambe gajah 2, ini tetap belum diwarangi, cuma gagah ya, pastinya corok panjang bilahnya. Dan ini diperkirakan jadi pamornya ini ya, ngulit semangka ya. Tapi teman-teman bisa lihat tuh besiannya teman-teman. Wow. Kentringannya mantep ya. Besian-besian original, otentik. Ini yang biasa dicari ya oleh teman-teman yang suka original apa adanya yang seperti ini teman-teman ya. Yang mungkin kita lihat juga di depan tadi. Terus ini jangkung teman-teman ya. Kayaknya sih kalau di Jawa masuknya jangkung Segoro Winautan gitu ya. Dan ini cakep banget sih, atau jangkung mangkurat seperti itu. Terus kita lanjut ya. Wah, ini udah 1 2 3 4 5 6 ya kita review. Ini masih ada 3 lagi ya. Wah, ini masih warangkai tulang pao ya, raksasa. Masih ya, perak bakar atau perak tua ya. Kita buka bismillah. Wih, Pasopati, jos. Ini lihatin teman-teman, Pasopati cakep ya, pusakanya juga jos. Ya, pamornya seperti masuknya kategori ngulit semangka lagi ya. Karena emang kalau kris Bali itu di era-era sepuh ya teman-teman ya, itu rata-rata pamornya itu simpel gitu ya, melambangkan kesederhanaan, yang penting maknanya luar biasa. Dan krisnya pun manfaatnya pun luar biasa untuk si pemiliknya seperti itu. Ini Pasopati teman-teman, lambang kepemimpinan. Salah satu kris yang wajib dimiliki juga ya. Wow, mantap. Kita lanjut lagi ya, ini karena kita percepat nih, karena lumayan banyak teman-teman. Nah, ini masih kojongan, warangkanya sama, pendokannya ya. Cuman dia di bagian belakangnya pun ada ya. Seperti itu, kita buka, bismillah. Wih, pamor miring. Jos. Ini antara pamor bulu ayam atau ron genduru ya. Tapi kalau menurut saya ini bulu ayam. Wow. Pamor miring teman-teman, harta karun. Ya, Lukas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sangklat. Wow. Sangklat luk 13 ya. Di pamor miring. Wah, ini belum diwarangin aja pamornya teman-teman bisa lihat. Apalagi sudah diwarangi. Jos ini teman-teman. Ya, jos. Mantap ini tuh. Wow. Ya, ini pusakanya mantap banget. Istimewa teman-teman. Wah, ini harta karun nih pamor miring yang ada di kris Bali Lombok ya. Istimewa nih, wajib dimiliki, ini biasanya punya orang-orang hebat dulunya. Ini diperkirakan estimasinya di abad 16-an. Ya, 15-16. Wow, istimewa. Saya dapat harta karun kan, teman-teman. Nah, ini ada lagi ya nih, warangkanya mirip seperti kris Jawa ya, gaya Mas Surakarta, tapi tetap dihias gitu ya. Kita buka ya. Kita buka bismillah. Wingit. Ya, ini kalawijan. Ya, kalawijan, memang kalau kalawijan itu yang aku tahu banyak ditemukan di kris-kris di daerah Bali gitu ya, Lombok itu banyak ditemukan. Tapi ini kalau teman-teman bisa lihat tuh dari bilahannya aja udah sangat sepuh ya. Tuh, ini belum diwarangi teman-teman. Diperkirakan ini pamornya pun pamor miring ya, pamor buntel atau mungkin pamor wengkon seperti itu ya. Karena ini belum terlalu terlihat, tapi ini otentik semua teman-teman krisnya. Jos ya. Looknya pasti banyak teman-teman, dan ini dipercaya lambang dari suatu kelebihan gitu loh, suatu keunggulan dalam diri yang memang tidak semua orang lain miliki. Makanya dibuatlah kris kalawijan yang unggul dari looknya seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman, ini pusaka luar biasa semua ya, yang mungkin saya pribadi ada beberapa pusaka yang pertama kali saya lihat ya, seperti pusaka ini, dan ada beberapa pusaka lainnya yang pertama kali saya lihat dari dapur yang sangat antik ya, dan juga tetap seninya tidak mengurangi keindahan dari pusaka ini ya teman-teman ya, dari warangkanya, dari bilahannya, dan juga terutama kalau yang aku tahu Bali Lombok itu dari yoninya. Apalagi sudah, kalau kata kawanku yang di sana, itu sudah rata-rata pusaka ini sudah di Pasupati gitu loh. Pasupati itu seperti di Jamas seperti itu ya, atau di Tayu. Maka dari itu ini salah satu pusaka yang layak dikoleksi ya. Jadi tetap jaga pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Buat teman-teman semua, yuk sama-sama kita bangkitkan kembali jiwa-jiwa luhur kita. Jangan saling menghina, kita saling support. Dimanapun, ya orang manapun, suku manapun, tetap kita harus saling support. Oke, sekian dari saya. Buat teman-teman yang mungkin mau mengalir rawatkan pusaka-pusaka yang ada di depan ini, bisa hubungin di nomor ini ya teman-teman ya.
nomor admin, atau bisa datang langsung ke alamat kami yang ada di sini. Ya, nanti dilampirkan di video atau mungkin di deskripsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sukses semua ya buat teman-teman semua. Semeton, matur tampiasih ya. Dan juga tetap saksikan konten-konten Niskala Nusantara yang lainnya. Dan tetap support Niskala Nusantara untuk terus berkembang dan juga bisa membongkar rahasia-rahasia yang ada di Nusantara. Kehebatan leluhur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya untuk kita semua.